Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Pada hari ini kita kembali akan belajar matematika. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal. Sebelum kita belajar tentang operasi hitung campuran pada bilangan pecahan desimal, Ibu akan mengajak kalian mengingat kembali materi pada kelas sebelumnya tentang mengubah bentuk pecahan. Karena materi ini nanti akan kalian pergunakan dalam mengerjakan soal operasi hitung campuran pada bilangan pecahan dan desimal. Materi yang pertama kita ingat adalah cara mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah 3,4 ke bentuk pecahan biasa. 3,4 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 34/10. Di sini, mengapa penyebutnya adalah 10? Kita perhatikan kedudukan angka di sini. Angka 3 menduduki tempat satuan, sedangkan angka 4 menduduki tempat 1/10 atau 1/10. Karena angka yang paling kanan adalah 1/10, maka sebagai penyebutnya adalah 10. Sehingga untuk pembilangnya kita bisa tuliskan semua angka yang di sini itu angka 34. Contoh berikutnya, ubahlah 12,6 ke bentuk pecahan biasa. 12,6 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 126/10. Kita perhatikan kembali, di sini angka 1 menduduki puluhan, tempat puluhan, angka 2 menduduki tempat satuan, sedangkan angka 6 menduduki tempat 1/10. Sehingga pada pecahan biasanya kita bisa tulis penyebutnya adalah 10. Jadi 12,6 apabila dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 126/10. Contoh yang kedua. Ubahlah 3,45 ke bentuk pecahan biasa. 3,45 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 345/100. Mengapa demikian? Kita lihat angka 3 di sini menduduki angka satuan, angka 4 menduduki tempat 1/10, dan angka 5 menduduki tempat 1/100.
Karena angka paling kanan menduduki tempat 1/100, maka penyebutnya adalah 100. Sehingga 3,45 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 345/100. Contoh berikutnya, ubahlah 12,68 ke bentuk pecahan biasa. 12,68 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 1268/100. Kita perhatikan tempat kedudukannya. 1 di sini menempati puluhan, 2 satuan, 6 1/10, dan 8 1/100. Karena angka paling kanan menduduki tempat 1/100, maka penyebutnya adalah 100. Sehingga 12,68 dirubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 1268/100. Kita lihat contoh yang ketiga. Ubahlah 3,459 ke bentuk pecahan biasa. 3,459 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3.459/1000. Kita perhatikan kembali tempat kedudukannya. Di sini 3 menduduki tempat satuan, 4 menduduki tempat 1/10, 5 menduduki tempat 1/100, dan 9 menduduki tempat 1/1000. Karena angka paling kanan menduduki tempat 1/1000, maka penyebutnya di sini adalah 1000. Sehingga 3,459 apabila dirubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3.459/1000. Contoh berikutnya, ubahlah 12,682 ke bentuk pecahan biasa. 12,682 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 12.682/1000. Kita lihat kembali kedudukan angka di sini. Angka 1 menduduki puluhan, angka 2 satuan, angka 6 1/10, angka 8 1/100, dan angka 2 1/1000. Karena angka paling kanan menduduki tempat 1/1000, maka penyebutnya di sini adalah 1000. Sehingga 12,682 apabila dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 12.682/1000. Selanjutnya, kita akan mengingat materi tentang cara mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan campuran. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah 2,8 ke bentuk pecahan campuran. Kita perhatikan 2,8 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 28/10. Perhatikan di sini
Angka di belakang koma nanti akan menjadi dalam bentuk pecahannya. Sedangkan angka di depan koma nanti merupakan bagian dalam bilangan bulatnya. Kita perhatikan 2,8. Angka di depan koma adalah angka 2. Di bilangan bulatnya di sini kita tulis 2. Kemudian angka di belakang koma adalah angka 8. Kita lihat kedudukan angka 8 di sini menduduki tempat 1/10. Sehingga pada penyebutnya kita tuliskan angka 10 dan pada pembilangnya kita tuliskan angka 8. Ya, 2,8 apabila dirubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi 28/10. Berikutnya, ubahlah 45,6 ke bentuk pecahan campuran. 45,6 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 45/6/10. Kita perhatikan bilangan yang ada di depan koma adalah 45. Sedangkan angka di belakang koma adalah 6. Di mana 6 menduduki tempat 1/10. Jadi dalam pecahan campurannya bilangan bulatnya kita tulis 45, sedangkan pecahannya kita tulis 6/10. Contoh yang kedua. Ubahlah 2,87 ke bentuk pecahan campuran. 2,87 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2,87/100. Kita perhatikan angka di depan koma, bilangan di depan koma kita tulis sebagai bentuk bilangan bulatnya, yaitu di sini kita tulis 2. Kemudian angka di belakang koma kita tulis sebagai bentuk pecahannya. Kita tulis di sini sebagai pembilangnya kita tulis 87. Sedangkan penyebutnya kita tulis 100. Mengapa penyebutnya kita tulis 100? Kita lihat kedudukan angka di paling kanan, yaitu angka 7 menduduki tempat 1/100. Contoh berikutnya. Ubahlah 45,69 ke bentuk pecahan campuran. 45,69 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 45/69/100. Sama seperti contoh di atas. Kita lihat bilangan di depan koma adalah 45. Kita tulis sebagai bentuk bilangan bulatnya adalah 45. Kemudian bentuk pecahannya kita tulis pembilangnya, kita tulis angka di belakang koma. Di sini ada angka 6 dan angka 9, 69. Per penyebutnya kita tulis 100 karena
kedudukan angka yang paling kanan menduduki tempat 1/100. Contoh yang ketiga, ubahlah 2,874 ke bentuk pecahan campuran. 2,874 apabila kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2,874/1000. Kita lihat angka di depan koma adalah 2. Kita tulis sebagai bilangan bulatnya adalah 2. Kemudian bentuk pecahannya kita tuliskan semua angka di belakang koma. Di sini adalah 874. Kemudian sebagai penyebutnya kita tulis 1000 karena kedudukan angka paling kanan menduduki tempat 1/1000. Contoh berikutnya, ubahlah 45,691 ke bentuk pecahan campuran. 45,691 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 45,691/1000. Perhatikan kembali, bilangan di depan koma adalah 45. Berarti kita tulis sebagai bilangan bulatnya di sini 45. Kemudian untuk pembilangnya kita tulis semua angka yang ada di belakang koma. Di sini adalah 691/1000 sebagai penyebutnya karena tempat kedudukan angka yang paling kanan adalah 1/1000. Berikutnya kita akan mengingat kembali cara mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Kita perhatikan contoh berikut. Ubahlah 5/2/3 ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama kali kita akan mencari pembilangnya dengan cara kita kalikan 5 dengan 3, kemudian kita tambah 2. 5 kali 3 ditambah 2 hasilnya 17. Sehingga pembilang pada pecahan biasanya nanti adalah 17. Jadi 5/2/3 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 17/3. Contoh berikutnya, ubahlah 32/4/7 ke bentuk pecahan biasa. Kita akan cari terlebih dahulu pembilangnya dengan cara 32 kita kalikan 7, kemudian kita tambahkan 4. 32 dikali 7 ditambah 4, hasilnya 228. Jadi nanti sebagai pembilangnya adalah 228. Sehingga 32/4/7 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 228/7. Selanjutnya kita akan mengingat kembali cara
mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Sebelum kita masuk pada contoh, kita perlu ingat kembali, jika penyebutnya 2 atau 5, nanti kita jadikan ke bentuk per 10. Jika penyebutnya 4, 20, 25, dan 50, kita jadikan ke per 100. Dan jika penyebutnya 8 atau 125, kita jadikan ke bentuk seper 1000. Contoh yang pertama, ubahlah 1/2 ke bentuk desimal. Kita perhatikan, di sini penyebutnya adalah 2, sehingga nanti kita jadikan ke bentuk per 10. Kita lihat, 1/2 kita jadikan ke per 10. Kita lihat 2 di sini, jadi 10 kita kalikan dengan 5. Karena bawah dikali 5, maka atas juga dikali 5. Ya, 1 dikali 5 hasilnya 5, 2 dikali 5 hasilnya 10. Kita perhatikan, 5/10 apabila kita rubah ke bentuk desimal menjadi 0,5. Kita ingat tadi pada cara mengubah bentuk desimal ke bentuk biasa. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 10. Maka angka di belakang koma adalah 1 angka di belakang koma. Di sini kita lihat di sini ada angka 5 pada pembilangnya. Maka 5 kita tuliskan di belakang koma. Karena di sini bilangan bulatnya tidak ada, maka di depan koma kita tulis angka 0. Contoh yang kedua, ubahlah 3/5 ke bentuk desimal. Kita perhatikan di sini sebagai penyebutnya adalah 5. Karena penyebutnya 5, maka kita jadikan ke per 10. 5 menjadi 10, kita kalikan dengan 2. Karena penyebutnya kita kali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Sedangkan 5 dikalikan 2 hasilnya 10. 3/5 sama dengan 6/10. Kita jadikan ke bentuk desimal menjadi 0,6. Di mana angka di belakang koma kita tuliskan angka pada penyebutnya. Di sini adalah 6, sedangkan angka di depan koma itu adalah bilangan bulat. Karena di sini bentuk bilangan bulatnya tidak ada, maka kita tulis 0. Jadi 6/10 bentuk desimalnya menjadi 0,6. Contoh yang ketiga, ubahlah 1/4 ke bentuk desimal. Perhatikan,
di sini sebagai penyebutnya adalah angka 4, maka nanti kita jadikan ke per 100. 4 menjadi 100, kita kalikan dengan 25. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 25, maka pembilangnya juga kita kali dengan 25. 1 dikali 25 hasilnya 25. 4 dikali 25 hasilnya 100. Hingga 1/4 sama dengan 25 per 100. Kita rubah ke bentuk desimal menjadi 0,25. Kita perhatikan di sini penyebutnya adalah 100, maka angka di belakang koma harus ada 2 angka. Kita lihat pada pembilangnya ada 2 angka juga, yaitu 2 dan 5. Sehingga kita bisa tulis semuanya 25 ini ke belakang koma. Kemudian kita lihat bilangan bulat di sini tidak ada, maka angka di depan tanda koma kita tulis adalah 0. Kita lihat contoh yang keempat. Ubahlah 11 per 125 ke bentuk desimal. Kita perhatikan penyebutnya di sini adalah 125. Karena 125, maka nanti kita jadikan ke per 1000. 125 menjadi 1000, kita kalikan dengan 8. Penyebutnya kita kalikan 8, maka pembilangnya juga kita kalikan 8. 11 dikali 8 hasilnya adalah 88. 125 dikali 8 hasilnya 1000. Sehingga 11 per 125 sama dengan 88 per 1000. Kita rubah ke bentuk desimalnya menjadi 0,088. Mengapa kita tambahkan angka 0 di sini? Kita perhatikan di sini penyebutnya adalah 1000. Maka angka di belakang koma nanti ada 3 angka. Sedangkan pada pembilangnya hanya terdapat 2 angka. Maka untuk menambahkan 1 angka lagi, kita tambahkan angka 0 di paling depan atau di tempat per 10-nya. Jadi 88 per 1000 dirubah ke bentuk desimalnya menjadi 0,088. Selanjutnya kita akan mengingat kembali cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Yang perlu diingat di sini bahwa pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah 124 per 7 ke bentuk pecahan campuran. Caranya, kita bagi 124 dengan 7. Hasilnya adalah 17 sisa 5.
Sehingga kita rubah 124/7 ke bentuk pecahan campuran menjadi 17/5/7. Di mana bilangan bulatnya kita tulis hasilnya di sini. Di sini adalah 17. Kemudian pada bentuk pecahannya, pembilangnya kita tulis angka di sisa yaitu 5 per penyebutnya kita tulis pembaginya di sini adalah 7/7. Contoh berikutnya. Ubahlah 150/12 ke pecahan campuran. Kita bagi 150 dengan 12. Hasilnya 12 sisa 6. Jadi 150/12 kita rubah ke bentuk pecahan campuran menjadi 12 6/12, di mana hasilnya kita tulis sebagai bilangan bulatnya itu 12. Kemudian bentuk pecahannya sebagai pembilangnya kita tulis angka pada sisa yaitu 6 per penyebutnya kita tulis pada angka yang sebagai pembaginya yaitu 12. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali cara mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah 7/3/5 ke pecahan biasa. Seperti yang tadi kita telah pelajari, untuk mencari pembilangnya, kita kalikan 7 dengan 5, kemudian kita tambah 3. Hasilnya 7 kali 5 ditambah 3 adalah 38. Sehingga 7/3/5 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 38/5. Contoh selanjutnya, ubahlah 12/5/7 ke bentuk pecahan biasa. Kita akan mencari pembilangnya dengan cara 12 dikali 7 ditambah 5. Hasilnya adalah 89. Sehingga 12/5/7 apabila kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 89/7. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali cara mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk desimal. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah 14/5/8 ke desimal. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita rubah dulu bagian bentuk pecahannya, yaitu di sini 5/8 ke bentuk desimal. 5/8 kita rubah ke dalam bentuk desimal. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 8, maka akan kita jadikan ke per 1000. 8 supaya jadi 1000 kita kalikan dengan 125. Karena
penyebutnya kita kalikan 125, maka pembilangnya juga kita kalikan 125. 5 dikali 125 hasilnya 625, sedangkan 8 dikali 125 hasilnya adalah 1000. Maka kita tulis, karena di sini adalah per 1000, maka ada 3 angka di belakang koma. Kita perhatikan pembilangnya di sini ada 3 angka juga, yaitu angka 6, angka 2, dan angka 5. Maka kita tulis semuanya angka pada pembilang ini kita tuliskan di belakang koma, yaitu 6, 2, 5. Sedangkan angka di depan koma ini adalah bilangan bulatnya. Kita perhatikan kembali di sini pada pecahan campuran ini bilangan bulatnya adalah 14. Sehingga 14, 5 per 8 apabila kita ubah ke bentuk desimal menjadi 14,625. Contoh yang kedua, ubahlah 59 per 20 ke bentuk desimal. Kita perhatikan di sini pada bentuk pecahannya penyebutnya adalah 20. Karena penyebutnya 20, maka kita akan jadikan ke per 100. 20 menjadi 100, maka kita kalikan dengan 5. Karena penyebutnya kita kalikan 5, pembilangnya juga kita kalikan dengan 5. 9 dikali 5, 45. 20 dikali 5 adalah 100. Kita lihat di sini per 100, maka nanti angka di belakang koma ada 2 angka. Kita perhatikan pada pembilangnya sudah ada 2 angka, maka tidak perlu kita menambahkan angka lagi. Jadi 9 per 20 apabila dirubah menjadi ke bentuk desimal menjadi 0,45. Kita lihat di sini ada bilangan bulatnya adalah 5, maka nanti angka di depan koma adalah angka 5. Jadi 59 per 20 kita rubah ke dalam bentuk desimal menjadi 5,20. Setelah kita mengingat kembali cara mengubah bentuk pecahan, marilah kita akan mempelajari cara menghitung operasi campuran bilangan pecahan dan desimal. Kita lihat urutan cara pengerjaan pada operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal. Yang pertama, lihat bentuk pecahan yang dominan. Selanjutnya, kerjakan sesuai aturan pengerjaan hitung campur. Langkah yang ketiga, jika ada operasi pembagian, kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk operasi perkalian. Dan cara yang keempat, jika ada operasi pembagian dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat contoh yang pertama. 3/17 per 20 ditambah 4,5 dikali
dalam kurung 24/25 dikurangi 82%. Langkah yang pertama, kita lihat bentuk dominannya di sini adalah pecahan. Kita lihat ya, 3/17/20 merupakan bentuk pecahan campuran, 4,5 bentuk desimal, 24/25 bentuk pecahan biasa, 82% bentuk persen. Jadi di sini yang dominan adalah bentuk pecahannya, yaitu 3/17/20 dan 24/25. Ada dua kan bentuknya, sedangkan bentuk desimal hanya ada satu dan bentuk persennya juga ada satu. Jadi yang paling dominan adalah bentuk pecahan. Berarti nanti kita rubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan. 3/17/20 masih tetap. Kemudian 4,5 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 45/10. 24/25 tetap. Kemudian 82% kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 82/100. Ya. Setelah kita rubah semuanya dalam bentuk pecahan, langkah berikutnya kita kerjakan sesuai aturan pengerjaan hitung campur. Itu kita lihat ada tanda kurungnya atau tidak, ada perkalian atau pembagian, atau ada penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat dalam operasi campuran di atas terdapat tanda kurung, maka operasi yang ada di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 24/25 kita kurangkan dengan 82/100. Kita ingat kembali pada operasi pengurangan pada pecahan, apabila penyebutnya belum sama, kita samakan. Di sini penyebutnya adalah 25 dan 100. Maka kita samakan ke per 100. 25 menjadi 100 kita kalikan 4. Maka karena penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga dikalikan 4. Jadi di sini 24 dikalikan 4 per 25 dikalikan 4. Pada pecahan 82/100 penyebutnya sudah 100, maka tidak perlu kita ubah lagi. Sehingga 24/25 dikurangi 82/100 menjadi 96/100. Di mana 96 ini hasil dari perkalian 24 kali 4 dikurangi 82/100. Hasilnya 14/100. Kemudian urutan berikutnya adalah operasi perkalian. Kita lihat 45/100 kita kalikan dengan hasil operasi pada tanda kurung, yaitu 14/100. 45/10 kalikan 14/100 hasilnya 630/1000. Kita ingat kembali dalam perkalian pecahan, pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. Jadi hasil 45 dikali 14 adalah 630. 10 dikali 1000 hasilnya adalah 1000.
Selanjutnya kita lakukan operasi penjumlahan. 3 17/20 ditambah dengan hasil dari perkalian tadi, yaitu 630/1000. 3 17/20 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 77/20, yaitu dengan cara kita ingat 3 kali 20 ditambah 17, hasilnya adalah 77/20. Baru kita tambahkan dengan 630. Kita lihat di sini penyebutnya belum sama, maka kita samakan ke bentuk per 1000. 20 menjadi 1000, kita kalikan 50. Karena penyebutnya kita kalikan 50, maka pembilangnya kita kalikan 50. 77 dikali 50 per 20 kali 50 ditambah 630/1000. Ini bentuknya tetap karena penyebutnya sudah per 1000. 77 kali 50 hasilnya adalah 3850 per 20 kali 50 adalah 1000 ditambah 630/1000. Pada penjumlahan pecahan yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. 3850 kita jumlahkan dengan 630 menjadi 4480/1000. Kita bisa sederhanakan di sini. Penyederhanaan masih ingat, kita untuk menyederhanakan pecahan kita mempergunakan FPB. FPB dari 4480 dan 1000 adalah 40. Maka kita bagi masing-masing 40. 4480 kita bagi 40 adalah 112. Sedangkan 1000 kita bagi 40 adalah 25. Jadi 4480 per 1000 kita sederhanakan menjadi 112/25. Tuh, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 4 12/25. Ya, anak-anak, kalau kalian hanya sampai 4480/1000 sebenarnya sudah benar, tetapi akan lebih baik kembali kalau kita kecilkan, atau kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan di dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh yang kedua, 4,14 ditambah 12,8 dikurangi 3,86. Kita lihat yang pertama, manakah yang bentuk paling dominan? Kita lihat 4,14 bentuk desimal, 12,8 bentuk desimal, 3,86 adalah bentuk desimal. Jadi di sini bentuk yang dominan adalah desimal. Maka semuanya kita ubah ke bentuk desimal. 4,14 ditambah 12,8 dikurangi 3,86. Karena semuanya sudah dalam bentuk desimal, kita tidak perlu merubahnya kembali. Setelah itu, langkah berikutnya kerjakan sesuai aturan pengerjaan hitung campur, yaitu tanda kurung
kali atau bagi, tambah atau kurang. Dalam operasi di atas kita ada dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, maka kita akan melakukan operasi yang paling depan terlebih dahulu atau yang paling muka, yaitu di sini adalah operasi penjumlahan. Berarti kita jumlahkan terlebih dahulu 4,14 ditambah 12,8. Perhatikan dalam penjumlahan pada desimal akan lebih aman kalau kalian menjumlahkannya dalam bentuk bersusun. Kita perhatikan di sini 4,14 ditambah dengan 12,8. Perhatikan letaknya anak-anak. Letak koma harus sejajar. Ya, di sini letak komanya harus sejajar. Jadi kita lihat cara penempatannya. Kemudian kita jumlahkan 4,14 dengan 12,8. Kita jumlahkan dari belakang 4. Kita jumlahkan dengan 0 karena angka di belakang 8 tidak ada, maka kita anggap itu angka 0. 4 ditambah 0 adalah 4. 1 ditambah 8 adalah 9. 4 ditambah 2 adalah 6. Dan 0 ditambah 1 adalah 1. Kita lihat angka di depan angka 4 tidak ada, maka kita asumsikan menjadi angka 0. Jadi hasilnya 4,14 ditambah 12,8 hasilnya adalah 16,94. Setelah itu hasil dari penjumlahan tadi kita kurangkan. 16,94 kita kurangkan dengan 3,86. Kita hitung dengan cara bersusun. 16,94 kita kurangkan dengan 3,86. Perhatikan peletakannya, koma kita letakkan sejajar ya. Perhatikan baik-baik untuk peletakannya. Kita kurangkan 4 dikurangi 6 tidak bisa, kita pinjam pada angka 9 menjadi 14 dikurangi 6 adalah 8. Karena 9 sudah dipinjam 1 menjadi 8. 8 kurangi 8 adalah 0. 6 dikurangi 3 adalah 3 dan 1 dikurangi 0 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 13,08. Contoh yang ketiga, 5/3/9 dikurangi 10/12 dikali 3,7 dibagi 45. Kita lihat di sini 5/3/9 bentuknya adalah pecahan campuran, 10/12 bentuknya pecahan biasa, 3,7 bentuknya desimal, dan 45. Kita perhatikan bahwa bentuk paling dominannya di sini atau yang lebih banyak adalah bentuk pecahan. Maka kita akan rubah semuanya ke dalam bentuk pecahan. 5/3/9 dikurangi 10/12 dikali 3,7 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 37/10
dibagi 45 kita bentuk dalam pecahan biasa menjadi 45/1. Langkah berikutnya, kerjakan sesuai aturan pengerjaan hitung campur, yaitu tanda kurung, kali atau bagi, tambah atau kurang. Kita lihat pada operasi di atas tidak ada tanda kurungnya, dan kita lihat perkalian dan pembagiannya ada. Kita lihat perkalian menempati tempat lebih awal dari pembagian, maka kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. Kita kalikan 10/12 dengan 37/10. Kita ingat tadi dalam operasi perkalian pecahan, pembilangnya kita kalikan, penyebutnya juga kita kalikan. 10 dikali 37 hasilnya adalah 370, sedangkan 12 dikali 10 hasilnya adalah 120. Kemudian setelah itu kita lakukan operasi pembagian. 370/120 kita bagi dengan 45/1. Anak-anak, tadi pada langkah atau aturan yang sudah kita sebutkan di awal, bahwa kalau ada operasi pembagian, kita rubah dulu ke dalam operasi perkalian. Jadi 370 dibagi 120, 370/120 dibagi 45/1. Kalau kita rubah menjadi bentuk perkalian menjadi 370/120 dikali 1/45. Jadi pada pembaginya di sini kita balik ya, jadi 1/45. Kita ingat pada operasi perkalian pecahan, pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut, hasilnya menjadi 370/5400. Setelah itu kita melakukan operasi pengurangan. 5 3/9 kita kurangkan dengan hasil dari perkalian tadi, yaitu 370/5400. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 48/9 dikurangi 370/5400. Karena di sini pada operasi pengurangan pada pecahan penyebutnya belum sama, maka akan kita samakan terlebih dahulu. Kita akan samakan, kita akan ubah penyebutnya ke 5400. 9 menjadi 5400 kita kalikan dengan 600. Karena penyebutnya dikalikan 600, maka pembilangnya juga dikalikan 600. 48 dikali 600 per 9 dikali 600 dikurangi 370/5400. Di sini kita tidak usah ubah kembali karena penyebutnya sudah 5400. Kita lihat 48 dikali 600 hasilnya adalah 28.800. 9 dikali 600 hasilnya 5.400 dikurangi 370/5400. Kita ingat pada operasi pengurangan pecahan yang kita kurangkan hanya pembilangnya. 28.800 kita kurangkan dengan 370
menjadi 28.430 per 5.400. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal. Minggu depan, Ibu akan mengadakan jimit untuk membahas lagi tentang materi ini. Apabila nanti kalian ada pertanyaan atau ada bagian yang belum jelas, kalian bisa tanyakan nanti pada saat kita melakukan jimit. Sekian anak-anak, terima kasih dan selamat belajar.